Shalom, puji Tuhan saudaraku, kita boleh berjumpa lagi dalam Renungan Harian Keluarga. Mari siapkan kehidupan saudara untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita dengarkan pujian ini. Saudaraku, sebelum kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas hari baru yang boleh kami nikmati dan mengawali seluruh aktivitas kami, maka kami datang menghadap hadirat Tuhan, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami mau membaca, mendengarkan firman Tuhan, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar supaya firman yang diberitakan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membaca bagian Alkitab di hari ini dalam Injil Markus pasal 14 ayat 47. Demikian bunyi firman Tuhan. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Demikian pembacaan Alkitab dan tema renungan di hari ini, hindarilah tindakan kekerasan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan berarti perihal yang bersifat atau berciri keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan identik dengan kebengisan dan keganasan. Kekerasan adalah sebuah kejahatan. Karena itu, dengan alasan apapun, tindakan kekerasan tidaklah dibenarkan. Nah, saudaraku, firman Tuhan hari ini menceritakan bahwa dalam peristiwa penangkapan Tuhan Yesus, terjadi tindakan kekerasan yang justru dilakukan oleh salah satu pengikut Yesus, yaitu dia menghunus pedangnya atau menarik pedangnya dan menetakkannya atau menyerang melukai hamba imam besar hingga putus telinganya. Dalam bagian Alkitab ini tidak disebutkan nama, tapi kalau kita membaca Yohanes 18 ayat 10 disebutkan bahwa Simon Petruslah yang melakukan hal ini kepada Malkus. Nah, saudaraku, respon murid ini menunjukkan adanya upaya perlawanan pada saat penangkapan Tuhan Yesus. Mungkin dalam pemikirannya dia telah melakukan hal yang tepat. Sebagai bukti dia mengasihi gurunya, dia ingin melindungi, dan dengan penuh semangat dan keberanian yang besar, dia mau membela Tuhan Yesus. Tapi apapun alasannya, perbuatan itu adalah sebuah kesalahan. Meskipun di sini tidak dijelaskan reaksi Yesus, tapi kalau kita bandingkan dengan Injil Matius dan Yohanes, jelas bahwa Yesus tidak setuju dengan tindakan tersebut, bahkan menegur murid itu.
Mengapa? Karena yang dia lakukan bertentangan dengan rencana Allah dan tidak sesuai dengan ajaran Yesus tentang kasih. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam realita hidup kita banyak ditemui berbagai tindakan kekerasan, baik dalam pergaulan, di sekolah, di tempat bekerja, termasuk dalam keluarga atau yang kita kenal dengan istilah KDRT. Bukan hanya kekerasan fisik seperti pemukulan, penganiayaan, dan sebagainya, tapi juga ada kekerasan verbal, yaitu bentuk penyiksaan melalui kata-kata kasar yang menyakiti, mengejek, menghina, merendahkan, menghakimi orang lain. Tidak sedikit kasus perundungan atau bullying yang terjadi sampai membuat korban bunuh diri karena depresi. Saudaraku, kekerasan berdampak buruk, merusak mental, dan menghancurkan hidup, baik korban tapi juga pelakunya. Karena itu sebagai orang percaya, sebagai keluarga Kristen, janganlah melakukan kekerasan dengan alasan dan dalam bentuk apapun. Kita yang telah hidup di dalam kasih Kristus, hendaklah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mengasihi sesama, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Sebagaimana yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus, kasih-Nya yang sempurna diwujudkan melalui kerelaan menanggung sengsara demi keselamatan umat manusia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah firman ini akan selalu mengingatkan kami untuk tetap hidup dalam kasih, kami menghindari berbagai tindakan kekerasan. Biarlah kami akan selalu menjadi agen perdamaian dimanapun kami pergi dan berada. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya setiap pribadi dan setiap keluarga yang boleh meluangkan waktu untuk beribadah, untuk mendengar firman di hari ini, kiranya kasih dan kemurahan Tuhan akan selalu menjadi bagian hidup kami semua. Dan kami berdoa semua aktivitas, tugas pekerjaan yang akan dilakukan sepanjang hari ini, kiranya dibuat berhasil oleh Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Tuhan Yesus akan selalu memberkati. Shalom.